lalu mereka atau teman-temannya menguburnya. Keesokan harinya jasadnya dimuntahkan oleh bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan bacaan terjemahan Sahih Bukhari Muslim Lu'lu' wal Marjan jilid 3 Kitab Orang Munafik, Sifat dan Hukumnya. Kitab Munafik, Sifat dan Hukumnya, hadis 1770. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa beberapa orang munafik pada masa Rasulullah SAW, apabila beliau pergi berperang, maka mereka tidak turut berperang dan merasa bangga dengan ketidakpergiannya untuk menyelisihi Rasulullah SAW. Apabila beliau telah kembali membawa kemenangan dan harta rampasan perang, mereka mengemukakan alasan mereka masing-masing yang menjadikan mereka tidak turut serta berperang, dan menguatkan alasannya dengan sumpah. Kemudian mereka ingin dipuji seolah-olah merekalah yang pahlawan, padahal mereka tidak berbuat apa-apa. Oleh karena itu turunlah ayat yang artinya, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Ali Imran ayat 188. Ayat 188, hadis riwayat Bukhari 65, Kitabul Tafsir 3 surat Ali Imran, bab firmannya, jangan sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan. Itu sangat ini 1400 tahun yang lalu, tapi sifat-sifat ini jelas dan kita ketahui bahwa orang ngaku-ngaku pernah pergi, giliran diajak nggak mau, giliran yang pergi itu pulang dengan bawa macam-macam, ya alasannya begini begitu kepada Rasulullah, saya begini, saya begitu, anak saya begini, kayak seperti itulah. Udah gitu Rasulullah pun membagi, karena ya tidak ada yang diketahui Rasulullah kecuali mengiyakan saja dan membagi-bagi. Nanti setelah itu mereka merasa paling pahlawan, dikasih oleh Rasulullah seperti ini, paling tahu, paling berani. Itulah orang-orang munafik yang tidak pergi mengaku-ngaku. Itu maksudnya. Dan perasaan itu ada di zaman sekarang. Tidak ikut berbakti, tapi merasa paling berjasa. Hadis 1771. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Alqamah bin Waqqas bahwa Marwan berkata kepada penjaga pintunya, "Wahai Rafi, pergilah menemui Ibnu Abbas, tanyakan kepadanya, apabila setiap orang dari kita merasa senang dengan apa yang dia kerjakan dan suka untuk dipuji terhadap apa yang belum dia kerjakan, akan diberi azab. Dengan demikian berarti kita semua akan diazab." Ibnu Abbas pun menjawab, ada apa dengan ayat ini? Ayat ini hanya diturunkan mengenai orang Yahudi. Maksudnya ketika Nabi SAW menanyakan kepada mereka tentang sesuatu, mereka menyembunyikannya dan mengabarkan hal yang lain. Lalu mereka memperlihatkan kepada beliau bahwa mereka berhak mendapat pujian dari apa yang telah mereka kabarkan tentang apa yang ditanyakan kepada mereka, dan mereka senang dengan apa yang telah mereka kerjakan, yaitu sikap mereka menyembunyikan sesuatu yang beliau tanyakan. Lalu Ibnu Abbas membaca ayat yang artinya, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ali Imran 187-188. Hadis Bukhari 65, Kitabul Tafsir 3 surat Ali Imran, bab firmannya, jangan sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ini tambahan sifat yang jahat dan jelek adalah merasa bangga kalau bisa menipu Rasulullah atau menipu orang-orang berislam, orang-orang mukmin lah, kira-kira seperti itu, begini begitu. Lalu karena mudahnya orang mukmin ini percaya, mereka bangga. Tuh, hasilnya seperti itu, seakan-akan
mempertolol orang yang mereka bohongi. Itu salah besar, dan azabnya akan datang menurut Ali Imran 187 188. Lanjut hadis 1772 hadis Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata, ada seorang laki-laki Nasrani masuk Islam lalu membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Dia biasa menulis untuk Nabi SAW, tetapi kemudian dia kembali kepada agama Nasrani dan berkata, tidak ada yang diketahui Muhammad kecuali apa yang aku tulis untuknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya, lalu mereka atau teman-temannya menguburnya. Keesokan harinya jasadnya dimuntahkan oleh bumi. Maka teman-temannya berkata, ini adalah perbuatan Muhammad dan sahabat-sahabatnya kepada teman kita, karena teman kita berpaling dari agama mereka. Lalu mereka atau Muhammad dan sahabatnya membongkar kuburannya dan mencampakkannya. Apakah mereka kembali menguburkannya dan menggali lubangnya lebih dalam? Namun keesokan harinya jasadnya kembali dimuntahkan oleh bumi. Maka teman-temannya berkata, ini adalah perbuatan Muhammad dan sahabatnya, karena teman kita ini berpaling dari agama mereka. Lalu mereka membongkar kuburan teman kita ini dan mencampakkannya. Maka mereka kembali menguburkannya dan menggali lubang lebih dalam lagi sebatas yang mereka mampu. Akan tetapi pada keesokan harinya jasad itu dimuntahkan kembali oleh bumi hingga mereka menyadari bahwa kejadian itu bukan perbuatan manusia. Akhirnya mereka mencampakkan begitu saja. Riwayat Bukhari 61, Kitabul Manaqib 25, bab firman-Nya, tanda-tanda kenabian dalam Islam. Itulah orang-orang yang merasa berjasa menyaring Al-Quran, bahwa dialah, karena dialah gitu. Sebenarnya yang dikatakan Nabi bisa aja dia mencongkan seperti ini seperti itu. Itulah dialah yang mencatat apa-apa dari Muhammad, dan orang ini kembali keluar dari Islam, kembali kepada teman-temannya menyampaikan hal itu. Ketika mati, hukuman dunia adalah tanah pun atau bumi pun tidak mau menerima jasadnya. Berkali-kali dimuntahkan walaupun diupayakan, dikubur lebih dalam lagi dimuntahkan. Dan kata mereka, ini semua orang-orang yang Muhammad yang mencampakkan orang ini, temannya dia, karena sudah lari dari Islam kembali ke agama lamanya, dan orang-orang Muhammad itu mengeluarkan dan memuntahkannya. Tidak begitu, lama-lama mereka juga menyadari bahwa lebih dalam dari itu untuk dikuburkan, tidak mungkin lagi orang-orang menguburkannya. Akhirnya terbengkalai begitu saja. Itulah sifat-sifat yang langsung mendapat hukuman. Masuk pada bab sifat-sifat hari kiamat, surga dan neraka. Sifat-sifat hari kiamat, surga dan neraka, hadis 1773. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, sungguh pada hari kiamat akan datang seseorang yang berbadan tinggi besar dan gemuk, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala timbangannya tidak dapat melebihi berat sayap seekor nyamuk, dan berkata, bacalah yang artinya, dan kami tidak memberikan penimbang terhadap amal mereka pada hari kiamat. Quran surat Al-Kahfi ayat 105. Hadis riwayat Bukhari 92, Kitabul Tafsir 18, surat Al-Kahfi 6, bab firman-Nya, mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Rabb mereka. Dalam penglihatan orang-orang bahwa dialah orang yang paling beriman, dan kelihatan dari tubuhnya orang yang luar biasa dalam beribadah. Tapi dalam hadis ini Allah tidak memandangnya, tidak memberikan timbangan yang mendapat melebihi berat sayap seekor nyamuk, padahal orang segitu gede menurut hadis ini, dan tidak mendapatkan apa-apa pada hari kiamat. Demikian hadirin, mudah-mudahan semua kita fahami dengan benar, dapat dilakukan dengan mudah suruhan-suruhan Rasulullah ini. Insya Allah kita pun mendapatkan syafaat dari beliau kelak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.